تقدم في أول باب كان وأخواتها أن نواسخ الابتداء تنقسم إلى أفعال وحروف، وسبق الكلام على كان وأخواتها وهي من الأفعال الناسخة، وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان وهو ما ولات ولا ولات وإذ. أما ما فلغة واحدة من أن هذا تعمل شيئا فتقول ما زيد قائم، فزيد مرفوع بالابتداء وقائم خبره، ولا عمل لما في شيء منهما، وذلك لأن ما حرف لا يختص بدخوله على الاسم نحو ما زيد قائم، وعلى الفعل نحو ما يقوم زيد، وما لا يختص فحقه أن لا يعمل. ولغة أهل الحجاز يعملها كعمل ليس لشبهها في أنها لنفي الحال عند الإطلاق، فيرفعون بها الاسم وينسبون بها الخبر نحو ما زيد قائما. قال الله تعالى ما هذا بشرا، وقال تعالى ما هن أمهاتهم، وقال الشاعر أبناؤها متكلفون آباؤهم أن أصدر معهم أولاده. ثاني الثاني لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة. لكن لا تعمل عندهم إلا بشروط ستة، ذكر المصنف منها أربعة. الأول أن لا يزاد بعدها إذ، فإن زيدت بطلت عملها نحو ما إن زيد قائم برفع قائم ولا يجوز نسبه، وأجاز ذلك بعضهم. الثاني أن لا ينتقد النفي لإلا نحو ما زيد إلا قائم، فلا يجوز نسب قائم خلافا لمن أجازه. الثالث أن لا يتقدم ya'malu laisa, pengamalan laisa itu mu'milah, diamalkan juga ma oleh ma dunain selain in, ma'arafan nabi bersamaan dengan menetapkan nabi wa ati bin Zuhir. Dan mengurutkan Zukin. Yang mana Zukin? Lihat di pinggir itu. Apa mana? Lihat di pinggirnya ada arti Zukin. Ada enggak? Melihat babnya sama itu. Zukin, olim artinya itu. Zukin diketahui. Wasal rohat bijarin
dan mendahulukan huruf jar atau zarfin atau zorof kama seperti bi anta ma'niyan ajazal ulama. Yang seperti itu dijazahkan oleh para ulama. Di kama bi antamanian, Kama bi anta ma'niyan, seperti ma anta bi maknian. bima bi anta ma'niyan ajazal ulama. Taqaddama fi awwali babi kana wa akhawatiha, telah terdahulu pada awal bab kana dan saudara-saudaranya anna nawasifal ibtida'i, bahwasannya nawasih ibtida' itu tanqasimu ila af'alin wa hurufin, terbagi menjadi fi'il dan huruf. Wasabaqal kalamu ala kana wa akhawatiha, dan telah terdahulu pembahasan tentang kana dan saudara-saudaranya. Wa hiya minal af'alin nasifati, dan dia termasuk daripada fi'il-fi'il nawasih. Wa sayatil kalamu, dan akan datang pembahasan alal baqi, pembahasan sisanya disebutkan oleh musannif fi hadzal fasli, pada pasal ini, minal hurufin nasifati, dari huruf-huruf an-nasifah. Kisman, ada satu bagian ya'malu amala kana, bagian ini beramal seperti amalan kana. Wa huwa, dan dia adalah ma wala dan la, walada dan lada, wa in dan in. Amma ma, adapun ma, walughatu Bani Tamimin, menurut Banu Tamim, annaha, bahwasanya ma la ta'malu syai'an, tidak beramal sedikit pun. Fataqulu, seperti ucapan ma zaidun qa'imun, seperti contoh ma zaidun qa'imun. Fa zaidun marfu'un, maka adapun zaidun marfu'un, ini diwakafkan bil ibtida'i, dengan amil ibtida'. Wa qa'imun khabaru, dan qa'imun adalah khabar daripada zaidun. Wala dan la umila lima fi syai'in, wala dan la amala itu. Wala amala lima fi syai'in minhuma, dan tidak beramal terhadap ma fi syai'in minhuma, pada sesuatu yang diantara keduanya. Wa zalika, dan yang demikian itu li'anama, karena ma harfun, adalah huruf la yuftassu, dan tidak dikhususkan lidukhulihi 'ala ismi, untuk masuknya ma tersebut kepada isim. Nahu, seperti ma zaidun qa'imun, contoh ma zaidun qa'imun. Wa 'alal fi'li, dan tidak dikhususkan juga terhadap fi'il. Nahu ma yaqumu zaidun, seperti contoh ma yaqumu zaidun. Wa ma, dan ma la yuftassu, tidak dikhususkan. Fahaqqu, maka haknya annala Allah yakmala, Allah yukmala, untuk tidak diamalkan. Walughatu ahlul hijazi, dan menurut ahlul hijaz i'maluha, itu ma tersebut diamalkan. Ka'amali laisa, seperti pengamalan laisa. Lisyibhiha, karena ma tersebut serupa dengan laisa. Bi annaha, bahwasannya ma tersebut dinafil hali, untuk maknanya itu dinafil hali, untuk meniadakan hal. Itlaqi, secara mutlak. Wa yarfa'una bihal isma, maka mereka ahlul hijaz tersebut merofakkan biha, dengan ma tersebut, al isma,
akan isim, wa yansibuna bihal khabar, dan mereka menasabkan dengan ma tersebut akan khabar. Nahu seperti ma zaidun qa'iman. Ma zaidun qa'iman. Di contoh ma zaidun qa'iman. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ma hadza basyarun. Seperti contoh ma hadza basyarun. Jadi di sini ma ini diamalkan seperti pengamalannya laisa menurut ahlul Hijaz, yaitu amalan laisa adalah yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Jadi pada contoh ma hadza basyarun, hadza di sini sebagai isimnya, basyarun menjadi khabarnya. Ma hadza basyarun. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala juga, ma hunna ummahatihim. Contoh ma hunna ummahatihim. Wa qala asy-sya'ir, perkataan penyair, abna'uha, anak-anaknya, mutakannifunya. Oke, kanipun. Ya, dari situ. Berselimut, mengelilingi nih. Mengelilingi. Abna'uha, anak-anaknya, mutakanifuna aba'ahum, mereka mengelilingi ayah mereka. Aniqus suduri. Haniku itu bukan hanap. Haniku. Terus Wa ma hum awladaha. apa hanikus sudur? Udah. Jadi itu hal itu artinya syadidul ightiyaz, sangat marah, menyimpan kemarahan di dalam dadanya. Menyimpan kemarahan di dalam dadanya. Wa ma hum awladaha. Dan mereka tidaklah mereka anak-anaknya. Lakin akan tetapi la ta'malu indahu, ma tersebut tidak beramal menurut mereka, illa bisyurutin sittatin, dengan 6 syarat. Zakal musannifu minha arba'atan, telah menyebut oleh musannif daripada 6 syarat tersebut arba'atan, dan 4 syarat. Al-awwalu yang pertama alla yuzadu ba'daha in, untuk syarat yang pertama harus tidak ditambahkan setelahnya, setelah ma, yaitu ditambahkan in. Fa in zidat, maka jika ditambahkan in, baqala amaluha, maka amalan ma tersebut menjadi batal. Nahu seperti ma in zaidun qa'imun. Jadi di sini setelah huruf ma ada huruf in. Dan jika in ini ditambahkan, maka pengamalan daripada ma itu menjadi batal, tidak lagi diamalkan. Jadi batal, pengamalannya batal karena ada in.
Kalau tidak ada in maka amalannya diamalkan. Dan kalau Islam ada simbol khabar. Ma'in zaidun qa'imun birabbi qa'imin, dengan melafazkan lafaz qa'imun, wala yajuzu nasbuhu, dan tidak boleh menasabkan qa'imun. Nah, jadi tidak boleh mengatakan ma'in zaidun qa'iman karena hukumnya patah karena ada in. Wa ajaza zalika ba'dhum, dan sebagian mereka itu membolehkan menasabkan qa'iman. Asal dan syarat yang kedua, Allah yang takibun nafyu, Allah yang takibun nafyu bi'illah, harus tidak mengatakan membatalkan nafi dengan ilah. Nahu seperti ma zaidun illa qa'imun, seperti contoh ma zaidun illa qa'imun. Fala yajuzu nasbu qa'imin, maka tidak boleh menasabkan lafaz qa'imin. Lafaz qa'imin khilafan, pendapat ini berbeda liman ajazahu, dengan orang yang dengan ulama yang membolehkan menasabkan qa'imun. As-salisu, syarat yang ketiga adalah anda sekarang itu pembahasan tentang amil nawasih. Amil nawasih yang masuk kepada nawasihul ibtida. Nawasihul ibtida ini adalah amil yang merusak hukum mubtada dan khabar. Yang pertama itu merusak hukumnya,
Yang kedua itu merusak kedudukannya. Nawasikhul ibtida tersebut terbagi menjadi dua. Ada af'alun dan ada hurufun. Ya, yang af'alun sudah dijelaskan kemarin. Sekarang nawasikhul ibtida yang bagian huruf. Yang hurufnya itu terbagi menjadi ma, la, lata, dan in. Tapi kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang ma. Yang dimana ma ini ada dua versi. Ada dua versi. Yang pertama versi Banu Tamim yang mengatakan atau yang berpendapat bahwa ma tersebut la ta'malu. Ma tersebut tidak beramal secara mutlak. Seperti ma zaidun qaimun. Jadi di sini ma itu tidak beramal. Ma zaidun qaimun. Jelaskan tidak ada perubahan pada kalimat zaidun dan qaimun. Ini pendapat Banu Tamim. Yang kedua, pendapat Ahlul Hijaz yang berpendapat dengan mengamalkan ma tersebut seperti laisa. Kenapa? Lisyibhiha bi annaha linafyil hali. Mengamalkan ma tersebut seperti pengamalan laisa karena keserupaannya dengan laisa linafyil hali. Untuk meniadakan hal, keadaan. Seperti contoh ma zaidun qaiman. Tidaklah si Zaid itu berdiri. Jadi di sini menurut Ahlul Hijaz ma ini beramal seperti amalan laisa. Amalan laisa itu tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ma zaidun qaiman. Jadi di sini ini Zaid, lafaz zaidun adalah isimnya ma. Sedangkan qaiman menjadi khabarnya si ma karena ma ini beramal seperti amalan laisa. Akan tetapi menurut mereka pengamalan ma tersebut beramal dengan 6 syarat. Akan tetapi musannif menyebutkannya ada 4 syaratnya. Syarat yang pertama, alla yuzadu ba'daha in. Tidak ada setelah ma tersebut in. Syarat yang pertama dari pengamalan ma tersebut seperti pengamalan laisa. Syaratnya yang pertama adalah harus tidak ada setelah ma tersebut huruf in. Apabila ada huruf in setelah ma, maka batalan ma tersebut yang beramalan seperti laisa itu menjadi batal dengan sebab adanya in. Seperti contoh ma'in zaidun qaimun. Jadi ini syarat yang pertama agar ma tersebut beramal seperti laisa, harus tidak jatuh setelah ma tersebut huruf in. Apabila jatuh setelah ma ini in, maka amalan dari ma tersebut itu menjadi batal. Oleh karena itu setelah adanya in, maka qaimun tidak berbaris ke atas qaiman, tapi ma'in zaidun qaimun. Ini syarat yang pertama. Nah, syarat yang kedua harus tidak ada nafi lagi ya. Seperti contoh ma zaidun illa qaimun. Jadi di sini ada dua nafi. Jadi pada contoh ma zaidun illa qaimun ini batalan ma, ini pengamalan ma ini menjadi batal karena disebabkan adanya illa, yaitu adanya nafi bi illa dengan illa. Ini syarat yang kedua. Pertanyaan kepada Saudara Yasin. Jadi kan di dalam bahasa Arab itu kan kita sudah mengetahui bahwasanya bahasa Arab itu memiliki 7 lugah kan. Nah, 7 lugah di dalam bahasa Arab ini ada di dalam Al-Qur'an. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apakah bahasa Arab yang mengikut kepada Al-Qur'an ataukah Al-Qur'an yang mengikut ke bahasa Arab? Itu pertanyaan saya, apakah bahasa Arab yang mengikuti Al-Qur'an ataukah Al-Qur'an yang mengikuti bahasa
Pakai mic. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya tidak untuk menjawab pertanyaan dari saudara Adam tadi. Nah, dari kemarin, libur kemarin saya mendapat apa namanya? Tidak, dari internet itu, Mas. Di internet ada dijelaskan oleh apa namanya ulama sudah tentang Al-Quran ini memakai bahasa Al-Quran ataupun bahasa Arab. Nah, jadi Al-Quran didebatkan tentang masalah Al-Quran menggunakan bahasa Arab atau Al-Quran menggunakan bahasanya sendiri, yaitu bahasa Al-Quran. Jikalau Al-Quran tersebut menggunakan bahasa Arab, kenapa banyak orang Arab yang tidak mengerti Al-Quran? Nah, begitu. Nah, sekian. Ini Al-Quran itu berbahasa Arab. Nah, yang mengikuti itu adalah bahasa Arab. Bahasa Arab yang mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti bahasa Arab. Jadi kalau kita menganalogikannya seperti ini, misal Al-Quran yang mengikuti bahasa Arab, berarti kan Al-Quran itu bisa kita katakan hadis, karena dia mengikuti sesuatu yang hadis. Otomatis Al-Quran bukan kalam kodim, tapi Al-Quran itu adalah sesuatu yang hadis kalau dia mengikuti bahasa Arab. Nah, tetapi realitanya adalah bahasa Arab yang mengikuti Al-Quran. Karena kan di dalam bahasa Arab itu ada 7 lugah kan? Ya, saya dari misalnya kita mengambil contoh, saya dari Ampenan. Di Ampenan kan saya tidak paham bahasa Daegun gitu kan? Sama seperti orang Arab. Misal orang Arab kan memiliki 7 lugah. Ada namanya Banu Tamim, Ahlul Hijaz, ada namanya lugah Akalunil Barogis atau yang lain-lain gitu. Jadi bahasa yang satu dengan bahasa yang lain itu berbeda. Itu kan di dalam Al-Quran itu mengandung daripada 7 lugah di dalam bahasa Arab tersebut. Nah, jadi kalau ada di dalam bahasa Arab sesuatu yang berbeda, maka itu diambil rujukan ke dalam Al-Quran. Kan di sini kan kita sudah belajar kan, syahidnya ada pada kalimat misal ma'antum ila basyarun misluna, atau syahidnya ada pada kalimat mahada basyaro. Kan itu kan kaidah-kaidah dalam bahasa Arab itu mengikuti Al-Quran gitu. Nah, jadi bahasa Arab yang mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti bahasa Arab gitu. Karena kan bahasa Arab itu memiliki 7 lugah seperti yang tadi. Ada namanya Banu Tamim, Ahlul Hijaz, ada namanya lugah Akalunil Barogis. Ya kita analogikan seperti tadi lah. Kalau saya misal orang Sesile kan gitu kan, sudah berbahasa Sile kan, bahasa saja juga banyak kan. Saya yang dari Ampenan nggak paham bahasa Daegun gitu kan, yang dari Daegun misal nggak paham bahasa Sina gitu kan, itu analoginya. Jadi dalam Al-Quran kan banyak juga lugah yang lain. Contoh in hadza lasahirun, kan kita sudah sama-sama pelajari bahwasanya amalan daripada ini itu adalah tasbih isma wa tarkul khabar kan. Tapi kenapa di dalam Al-Quran mengatakan in hadzani lasahirun, tidak mengatakan in hadzaini lasahirun gitu. Jadi bahasa Arab yang mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran yang mengikuti bahasa Arab. Karena seperti tadi, kalau Al-Quran yang mengikuti bahasa Arab, otomatis Al-Quran itu adalah kalam yang hadis, bukan kalam kodim. Jadi bahasa Arab yang mengikuti Al-Quran. Ya. Kalau begitu teorinya berarti kita semua orang, kebanyakan orang berkeyakinan bahwa Al-Quran itu hadis baru. Kalam kodim itu adalah yang melekat Allah itu bisa bilah ta'ala, yang melekat dengan zat Allah ta'ala. Mana yang duluan ada hadis atau kodim? Hah? Otomatis yang mana yang duluan ada, yang sesuatu yang kodim atau sesuatu yang hadis? Hadis. Apa namanya yang kodim kan? Nah itu. Jadi ya simpel saja, Al-Quran itu lebih dulu ada di bahasa Arab, karena bahasa Arab itu adalah hadis, sedangkan Al-Quran itu adalah kalam kodim yang melekat dengan zat Allah ta'ala. Kan tidak mungkin sesuatu yang hadis duluan ada daripada yang kodim kan? Gitu. Nabi Adam juga diturunkan dengan bahasa Arab dulu. Bahasa Arab itu adalah bahasanya ahli surga, otomatis Nabi Adam itu memakai bahasa Arab gitu. Tapi Al-Quran sudah lama ada sebelum semua alam ini ada, karena Al-Quran itu adalah kalam kodim yang melekat dengan zat Allah ta'ala. Sedangkan bahasa Arab itu adalah sesuatu yang hadis. Gitu. Itu analogi simpelnya ada. Ya, saya menambahkan sedikit tadi.
mengatakan bahwasanya ma itu tidak beramal seperti yang dicontohkannya tadi mazil qaimun. Akan tapi nanti dari aspek yang lain Banu Tamim ini mengamalkan ma itu tersebut, akan tapi ma amalannya itu mengenakan amalan inna, yaitu tansibul isma wal khabar. Itu dalam, bisa dicek nanti di dalam kitab Tawaqif. Nah nanti dan ada pun Al-Hijaz ini mengatakan tetap ini mengatakan ini dia mereka mengatakan bahwasanya ma itu tetap beramal seperti laisa, tetapi dengan ada beberapa syarat. Nah, adapun di sini dalam menurut pendapat ulama Basrah mengatakan tetap ini mengamalkan ma ini amalan laisa. Tapi nanti dari ulama Kufah mereka mengatakan bahwasanya ma ini nanti setelah ma ini apa namanya sini mereka mengatakan nanti setelah ma itu mubtada, akan tapi nanti isim yang khobarnya yang nasab itu dia itu mansubun binazil khafid. Nah, dia itu mansubun binazil khafid dengan membuat berubah. Misalnya kita contohkan ma zaidun qaiman. Tetapi ulama Kufah mengatakan khobarnya itu mansubun di sini khobarnya itu mansubun binazil khafid dengan membuat huruf jar, yaitu dengan misalnya ma zaidun bi qaimin asalnya. Kalau menurut ulama Kufah sekian komentar. Tolong sedikit tentang syarat-syarat pengamalan ma. Kan tadi syarat yang pertama adalah Allah yang tidak billah, kan? Bahwasanya ma itu tidak boleh dibatalkan pengamalannya atau dibatalkan dengan billah. Tapi ada juga kan di dalam kitabnya Khilafah Imam Al-Jazau kan. Jadi berbeda dari orang yang membolehkannya. Jadi ulama yang membolehkannya itu adalah Imam Yunus dan Imam Asy-Syalubini. Imam Yunus dan Imam Asy-Syalubini ini berpendapat bahwasanya ma jika diintikot, jika dibatalkan amalnya dengan ilah, jika dibatalkan nafinya dengan ilah, kan nafi pada nafi isbat kan. Jika dibatalkan nafinya dia tetap beramal. Jadi ada namanya Imam Yunus dan Imam Asy-Syalubini ini berpendapat bahwasanya dia tetap beramal karena ada seorang penyair yang mengatakan seperti ini.
ada seorang penyair yang mengatakan wa madahru illa munjanunan bi ahlihi wa ma kullu dzil hajati illa mu'adzaba. Kan ini kita bisa melihat di sini ada ilah kan? Ada ilah setelah ma. Seperti kaidah yang tadi nafi pada nafi isbat. Nah, syarat yang pertama daripada pengamalan ma itu adalah Allah yang tafida nafi billah. Bahwasanya nafinya itu tidak boleh dibatalkan pengamalannya dengan ilah. Kan nanti di dalam nafi sisna ada yang namanya nafi musbat kan, nafi musbat atau yang mustasna tam manfi gitu kan. Nah, jadi ini adalah contoh daripada yang manfi. Ma itu dihilangkan nafinya dengan ilah. Tapi menurut Imam Yunus dan Imam Asy-Syarubi ini bahwasanya ma jika diintikot nafinya dengan ilah itu tetap beramal. Contohnya pada syair ini wa badar illa munjanunan li ahli wa kullu dzil hajati illa qadzaba. Karena ini ma di sini adalah ma yang beramal seperti tarfa'ul ism wa tansibul khabar. Adaru dari isim daripada ma, illa ini adat istisna. Munjanunan ini adalah khabar daripada ma tersebut. Ma ini tetap beramal walaupun disertai diiringi dengan ilah. Nah, itu jadi ulama yang berbeda pendapat, maksudnya ulama yang membolehkan pengamalan ma walaupun diintikot nafinya itu dengan ilah adalah Imam Yunus dan Imam Asy-Syalubi ini. Sekian penjelasan dari saya. Jadinya di sini masih pembahasan tentang amil nawasih, yaitu nawasihul ibtidah. Maksudnya amil-amil yang merusaknya itu pada mubtada dan khobar. Terus dia terbagi menjadi dua, ada yang berupa fiil, ada yang berupa huruf. Nah, pada pasal ini belum masuk pada bagian huruf yang dimaksud dari dua bagian nawasihul ibtidah. Akan tapi pasal di sini hanya musyabbihat. Dia mirip seperti ya bagian pertama dari amil nawasihul ibtidah itu. Hanya masih pada pembahasan pertama, bagian pertama dari amil nawasih itu yang bagian fiil. Cuma ini dia memang huruf tapi bukan bagian kedua, hanya mirip dengan bagian yang pertama. Karena nanti bagian yang kedua itu inna dan saudara-saudaranya itu bagian yang kedua. Terus salah satu yang dibahas di sini, yang pertama dibahas ma. Ma di sini dia menurut Banu Tamim itu tidak beramal dengan alasan bahwa ma ini dia bisa masuk pada isim dan dia bisa masuk pada fi'il. Nah, dengan kaidah ma la yahtasu fahaku alla ya'mala. Sesuatu yang tidak khusus masuknya itu, maka haknya itu dia tidak beramal. Tidak batas dia beramal kalau dia tidak khusus masuknya. Kalau dia seandainya ma ini khusus masuk pada isim, berarti dia berhak untuk beramal seperti laisa. Tapi di sini karena dia bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim, maka dia tidak berhak untuk beramal. Nah, seperti itu. Ya. Pertama tadi mengenai ma'rifat qa'imun. Di sini Al-Imam Ya'qub bin Sakit mengatakan ikmaluma bisa dapatkan meskipun ada il. Yang berdalil dalam polis syair bani budanada ma in antum zahaban walau suriban. Jadi di sini Nah, di sini Al-Imam
Yakub bin Sakit mengatakan boleh tetap mengamalkan daripada ma meskipun ada id dengan berdalil syair. Nah, di sini beliau mengatakan ini manatnya ablet laisa, dan sini tetap jadi isim, ini jadi khabar. Laisa. Kan sudah ini. Tanya kenapa ini? Nah, ini sudah jelas. Ini kan amalan laisa. Ini sudah ini saja. Ya, memang itu amalan laisa yang Anda tentukan di dalam kitab. Apakah ada kami coba ya, Pak? Ma nabi yang itu taruh kode suatu khabar. Antum ini isinya zahaban khabarnya itu. Menambahkan penjelasan bahwasanya ma tersebut beramal sekalipun setelah ma tersebut jatuh huruf in. Nah, saudara Rizi yang mengatakan bahwa ma itu bisa beramal sekalipun setelah ma tersebut jatuh in. Nah, dia mengatakan pendapat ini bahwasanya dibolehkan oleh Imam Yakub bin Sakit. Begitu. Ya, dengan syairnya yang mengatakan Bani Budanata Ma'in Antum Sahabat. Nah, jadi saudara Adam mengira antum ini ampaktum gitu. Coba karena melingkar seperti fa. Taknya itu melingkar seperti fa. Nah, jadi saya kira ampaktum gitu. Jadi ini antum bukan ampaktum ya. Ma dari di sini adalah al-musyabbihat bi laisa. Ma ini jatuh seperti akan tetapi tetap beramal. Ma'in antum sahabat. Antum sebagai isim daripada ma dan sahabat sebagai khabar ma, sekalipun ma al-musyabbihat bi laisa jatuh setelah in. Ini menurut pendapat Imam Yakub bin Sakir. Ini penjelasan ditambahkan oleh saudara Rizia. Sekian.